Shalom saudara, kembali di Efrata Devotion. Pernahkah kita melalui suatu perjalanan yang rasanya begitu panjang, padahal tidak terlalu panjang? Atau melalui satu perjalanan yang sebenarnya biasa-biasa, tetapi begitu melelahkan? Saudara, ada satu tokoh dalam Alkitab yang melalui sebuah perjalanan yang begitu melelahkan sampai dia mengalami kelelahan yang luar biasa. Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita dan kita mengikuti. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Saudara sekalian, sebelum kita lanjutkan, ini adalah sebuah gambaran bagaimana seorang nabi mengalami kelelahan di dalam perjalanan hidupnya. Menarik saudaraku, sebelum kisah ini, Nabi Elia adalah seorang nabi yang begitu dilihat luar biasa, pekerjaan Allah dipandang luar biasa melalui dia. Kenapa saudara? Karena dia mengalahkan 400 nabi-nabi Baal. Dan 400 nabi Baal itu binasa dengan kuasa Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasih, hari ini kita membaca seorang yang begitu letih, lemah, lelah dalam perjalanan hidupnya. Dia melalui satu perjalanan dan kelelahannya tampak, bahkan kelelahan sampai titik nadir yang terendah saya kira. Dia sampai berkata, saudara, "Cukuplah itu. Sekarang Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku." Saudara, ini adalah sebuah gambaran seorang yang mengalami kelelahan yang teramat sangat. Dan orang yang mengalami kelelahan belum tentu perjalanannya jauh, tetapi begitu lelah. Kenapa saudara? Karena beban hidupnya begitu berat, beban persoalannya begitu berat, beban pikirannya begitu berat, dan beban itu menghimpit tidak hanya pikiran, sampai ke relung jiwanya terdalam. Jadilah orang seperti Elia. Stres, bisa sampai depresi, putus asa. Banyak yang memilih meninggalkan Tuhan, mengakhiri hidup. Saudara, bukankah ada banyak orang yang begitu berbeban berat akhir-akhir ini? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Apakah kita akan berkata, "Cukuplah Tuhan, gak pedulilah dengan hal rohani, gak pedulilah dengan ibadah, cukup Tuhan"? Saudaraku, apakah itu yang harus kita pilih? Tentu tidak, bukan. Allah itu penuh misteri ajaib, penuh kuasa, saudara, dan waktu Tuhan. Apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Ayat yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makannya." Dan itu dilakukan sekali lagi.
dia makan makanan hidangan yang diberikan oleh malaikat Tuhan. Dia menikmati makanan yang diberikan dari sorga, saudara. Yang disajikan dengan menu sorgawi. Lalu diceritakan selanjutnya, kalau saudara baca kisah selanjutnya, dengan makanan itu selanjutnya dibangunkan kembali. Lalu ketika dia bangun, dia disuruh berjalan. Maka Elia mampu berjalan 40 hari, 40 malam. Dengan kekuatan apa, saudara? Dengan kekuatan sorgawi. Dengan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Kekuatan supra alamiah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya nggak tahu ukuran beban persoalan setiap manusia. Yang pasti Allah berkata, semua kita diberi pencobaan atau ujian iman menurut takaran kemampuan kita masing-masing. Yang penting buat kita adalah pertama, lepaskanlah beban hidup kita. Terkadang beban itu bukan sesuatu hal yang perlu kita pikul. Seperti ketakutan, ancaman seperti Elia, ancaman jiwa, kematian. Apakah kematian perlu kita takutkan? Bagaimanapun kita menjaga kematian kita kalau sudah waktunya menurut Tuhan, bukankah kita akan mati? Bukankah lebih baik kita lebih banyak berserah dan bersyukur? Ada beban hidup, tapi nggak semua beban hidup pantas kita pikul dan kita bawa kemana-mana dalam perjalanan hidup. Karena itu akan sangat melelahkan hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, baik orang tua maupun orang muda, istirahatkanlah jiwa kita dalam hadirat Tuhan. Bersekutulah dalam persekutuan, dalam intimasi dengan Tuhan. Dalam masa-masa seberat apapun, pertahankanlah intimasi dengan Tuhan. Istirahatkan jiwa, relung jiwa kita. Kita butuh istirahat. Saudaraku, ketika kita istirahat dalam hadirat Tuhan, Tuhan memberi kita asupan gizi rohani. Tuhan memberikan kita kekuatan iman. Dan beban kita pun ringan. Saudara, selamat menempuh perjalanan apapun yang harus saudara tempuh. Dan pastikanlah keintiman dan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kuatkanlah kami di segenap perjalanan hidup kami. Supaya kami tidak mengalami kelelahan demi kelelahan. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam hadirat-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.